Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Pak Tung. Assalamualaikum Mas Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Alhamdulillah Mas Eko. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, di video kali ini kita akan eksklusif membahas sesuatu tentang ujub riya yang sering disebut ya. Nah Pak Ustadz, hari ini banyak sekali saya melihat, mungkin kita semua pernah melihat di media sosial atau di jalan di mana seseorang itu munculkan tentang kekayaannya, menceritakan tentang wah ini harta dan sebagainya. Sebenarnya di dalam syariat Islam sebagai orang yang beriman, hal-hal yang seperti ini bagaimana sebenarnya Pak Ustadz? Mohon penjelasan kepada kami Pak Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semua kejadian yang terjadi pada diri seseorang, diberi rezeki lebih oleh Allah Ta'ala, itu seorang muslim atau seorang yang non muslim, itu atas izin Allah. Nah, izin Allah itu dibagi nanti, ada yang Allah ridho, ada yang itu istijraj. Jadi yang harus kita ketahui ini, jangan sampai rezeki yang diberikan oleh Allah Ta'ala berlebih atau walaupun sekedar cukup itu istijraj. Itu harus kita pikirkan. Nah, bagi diri kita sendiri yang namanya bekerja, kemudian dapat rezeki, kemudian bisa menabung, kemudian diizinkan oleh Allah Ta'ala, bisa punya rumah, bisa punya kendaraan, semata-mata itu adalah titipan Allah. Kenapa itu titipan Allah? Jangan kita mengaku-ngaku bahwa rezeki itu milik kita. Ya, diingatkan walaupun dalam kesenangan, ujian itu adalah salah satu kenikmatan. Dalam surat Al-Baqarah di bawah cerita tentang buah-buahan itu pun ujian. Buah-buahan itu hasil dari yang kita tanam. Buah-buahan itu hasil yang kita tanam dalam surat Al-Baqarah tersebut. Sehingga bagaimana kita senantiasa memahami, tetap disuruh mengucap walaupun itu hasil yang kita tanam, berarti adalah hasil dari kita bekerja. Rumah itu walaupun itu hasil dari kita bekerja secara duniawi, ya ini maksudnya ya. Iya, itu tetap kita diminta oleh Allah Ta'ala, mengingat dengan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalimat tersebut tidak hanya dipergunakan untuk orang yang meninggal. Memang akan kembali, ya kembalinya kepada Allah Ta'ala itu ya memang dia meninggal. Tetapi yang memang belum kembali, yaitu harta yang dilebihkan, memang belum kembali. Tetapi harta itu akan kembali pada Allah Ta'ala kalau orang-orang tersebut itu menggunakannya ada di jalan Allah. Ya kan, dalam bentuk sedekah, kemudian menghidupi anak, menghidupi istrinya, kemudian memberikan kepada kedua orang tuanya atau mertuanya, kemudian membantu saudaranya yang membutuhkan. Nah, di titik itulah sebenarnya kembali pada Allah Ta'ala. Di kembali itu bukan hanya meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semua itu milik Allah dan akan kembali pada Allah. Kembali itu bukan mati, bukan. Kembali itu ya nanti akan menjadi catatan pada Allah Ta'ala. Tapi kalau uang itu hanya untuk foya-foya, itu bukan kembali pada Allah. Itu digunakan dengan cara-cara yang tidak baik. Akhirnya menjadi mudharah. Sehingga dia senang foya-foya, kemudian anaknya ngawur, begitu-begitu. Kemudian dia makan makanan yang diharamkan, ya anaknya ya kacau. Oh, itu bisa berhubungan dengan anak dan keluarga itu Pak Ustadz ya? Semuanya itu akan menguji. Jadi seseorang yang diberikan oleh Allah Ta'ala sebagian harta itu akan menguji. Nah, pada saat seseorang itu dititipi harta itu agak lebih lah, orang tersebut itu ada ujub, ada riak, tidak. Ada bangga, ada sombong, tidak. Itu ujian. Nah, ujian itu tidak selesai bahwa oh aku tidak ujub, tidak riak, akan di mulut. Hati, pikiran, itu apa yang diucapkan. Kalau hatinya bangga disebut-sebut, ya itu tetap ujub namanya. Bangga, seneng.
Wah ini mahal ya, seneng dibilang mahal. Oh ini mobil mahal ya, seneng lagi. Kemudian, oh ini nggak cuma mahal, ini satu-satunya di Indonesia. Nah, itu kan malah tambah bangga. Sudah bangga. Itu udah di atas riya itu. Riya itu memunculkan sesuatu agar dia dipuji. Itu dilarang oleh Allah Ta'ala. Ujub, riya. Ujub itu di dalam hati. Di dalam hati itu dia nggak ngomong, diperlihatkan aja. Mamanya kayak ada seseorang, dia di situ ada lingkungan teman-temannya. Dia juara baca Quran di mamanya di luar negeri atau di luar negeri. Padahal ini tidak membahas bacaan Quran dan sebagainya. Dia langsung, nih aku pas di luar negeri. Pas dia dapat apa namanya? Dapat piagam ini bahwa dia itu, ini apa ini? Tanya akhirnya kan, oh ini pas kejuaraan baca Quran di sini. Nah, pada wah ini kamu ya, iya. Ini dapat juara berapa? 1. Nah, di situ itu dia ada suka, nah, itu ujub. Jadi dia memberikan, dan itu bisa masuk ke arah riya karena dia sudah memberikan gambaran agar teman-temannya itu ngerti bahwa dia itu juaranya atau ini seperti itu. Nah, itulah yang dikatakan ujub dari awal istilahnya ingin diketahui, kemudian riya itu memang betul-betul dimunculkan, bangga itu memang diceritakan beneran dengan menggebu, ya ini rumah saya ini sekian hektar, kemudian ini saya bikin ini ada ini gitu. Nah ini bangga, itu udah di atas, dan itu dilarang oleh Allah Ta'ala karena hal-hal tersebut itu bisa menjadikan murkanya Allah kan gitu. Jadi apalagi kalau orang biasa ya belajarlah kalau diberi rezeki. Kadang-kadang kalau orang biasa itu baru dapat bonus 5 juta itu udah pamer. Dapat bonus 10 juta udah pamer. Ini seperti itu. Orang yang kecil ya dia pamernya ya kecil-kecil. Iya seperti itu. Jadi macam-macam lah seperti itu. Dia dapat istri cantik, kirim istrinya terus. Istriku ini cantik nih orangnya nah, seperti itu kan. Lah itu ya riya sama bangga yang dia lakukan sehari-hari. Dan itu sama, nggak harus dengan orang yang tahu agama. Enggak, orang biasa juga sama. Anaknya pintar, padahal nggak bahas anak, ya dia ceritain itu, dia sama. Apalagi persoalan-persoalan harta yang kelihatan miliar-miliaran, aduh, seperti itu. Nah itu lebih bahaya lagi karena dia merasa statusnya sudah beda. Apalagi dulunya terpuruk kan gitu ya. Umpamanya bayar cucian nggak mampu, umpama itu. Bayar listrik nggak mampu, bayar orang di rumah nggak mampu, utang dulu ya kan gitu bisa. Akhirnya sekarang punya. Wah itu kan ada euforia untuk memunculkan bahwa grade saya itu sudah beda sekarang. Itu ada kebanggaan dan itu nanti akan menjadikan sombong. Biasanya seperti itu. Jadi tetap di agama kita mengajarkan jangan lakukan seperti itu. Ujub, riya, bangga dan sombong itu tidak boleh. Itu hanya Allah aja. Sombong apalagi itu miliknya Allah, bukan milik kita. Insya Allah seperti itu. Apalagi nanti kalau keluar di YouTube seseorang, nah itu pasti kan udah dilirik dengan teman-teman pajak. Kalau hanya cuma 5 juta, 10 juta nggak dilirik lah. Apalagi cuma bonus 500.000 nggak akan dilirik oleh teman-teman. Udah 80M baru ya Ustaz? Ya 40M, 80M, 80M itu udah dilirik, dihitung-hitung anggap aja itu sekitar anggap aja 15% gitu kan. Lumayan 80 miliar, 15% itu berapa, sekitar 8 tambah 4, 12M dia bayarkan nanti kantor pajak. Kalau 5M kena pajak juga Ustaz? Ya kena lah, kecuali 500.000 bonus dari itu tidak dipotong pajak, itu tidak orang pajak nggak ngeliat itu 500.000, 5 juta, 10 juta nggak ngeliat. Nah kalau orang yang pamer lah istilahnya sampai masyarakat sekitar rumahnya tuh ngerti kalau dia itu mempunyai harta yang banyak nih Ustaz. Kemudian kalau yang sehari-hari ataupun dikenal sebagai zakat Ustaz tidak dirasakan oleh sekitarnya itu, yang orang-orang yang berhak menerimanya, itu gimana itu Ustaz ya? Sama, makanya istilahnya kalau itu pun istilahnya namanya rizki itu kan bisa diceritakan.
Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya. Istilahnya di situ ceritakan Allah yang memberikan rezeki. Kemudian kita harus menyatakan di dalam ayat tersebut dalam surat Ad-Duha. Menyatakan itu bukan berarti kalau menyatakan itu keluar ke sosmed atau keluar ke YouTube. Bukan itu pamer namanya. Menyatakan itu dengan bersedekah atau harta yang sekian itu dibayarkan zakatnya. Kan seperti itu. Dibayarkan zakatnya. Ini saya memberikan jalan nih. Dibayarkan zakatnya di mana? Di Lazis mamanya atau Basnas. Nah, dari zakat yang sudah dibayarkan ini nanti bisa menjadi laporan pajak tambahan. Emang diperhitungkan tuh Ustaz? Ya, diperhitungkan kantor pajak tapi ya kecil. Jangan jengkel kalau diperhitungkan sama teman-teman pajak itu kecil ya. Nanti tetap kena, tetap kena gitu loh. Tapi yang tetap lumayan lah kalau punya uang 80 miliar. Itu kan teman-teman pajak pasti tahu itu orang yang kaya-kaya itu insya Allah tahu lah teman-teman pajak. Nanti paling disurati atau lewat HP. Kami dari KPP mana, boleh kami berkunjung ke rumah Bapak seperti itu. Ya begitulah gitu. Nah, itu Tunggu Ustaz. Kayaknya Ustaz dapat gitu juga dong berarti. ya pernah. Jadi ya siap-siap aja teman-teman. Lagi kayak mendadak ya nanti disurati lah. Insya Allah pasti sama teman-teman pajak disurati. Surati atau ditelepon lah. Insya Allah seperti itu. Jadi belajar jangan diungkapkan. Jadi kayak pinter-pinter itu. Nggak diceritain di YouTube. Ceritain langsung KPK itu Pak Ustadz. Karena rata-rata orang itu tidak siap kalau punya uang banyak itu biasanya tidak siap. Tidak siap untuk menyembunyikan. Siapnya itu malah bangga dia kan ada ujub sih, paling tidak itu ada ujub lah istilahnya. Riya itu kan ngempet-ngempet dia itu. Nah, istilahnya beberapa pimpinan dari pejabat itu selalu bicara. Kalau bisa anak buah saya yang ini jangan flexing lah. Nanti kan masyarakat tahu maksudnya apa juga masyarakat sudah tahu. Kan gitu. Jadi ngomong jangan flexing berarti masyarakat sudah tahu bahwa di instansi tersebut ya memang kaya-kaya gitu loh maksudnya. Kan bisa jangan flexing nanti aja kalau udah pensiun kan gitu ya. Nah, justru tambah sakit pas ketahuan pas pensiun. Udah nggak ada koneksi. Jadi intinya harus belajar untuk menahan diri sampai kapan? Sampai dijemput ajal. Jadi tidak boleh kita itu seperti itu. Kalaupun umpamanya kamu tung rumahmu ini, kemudian ada yang ngobrol ya kamu ya biasa aja jawabnya. Kan ada orang yang kaya itu jawabnya biasa, nggak memperlihatkan wajahnya yang seneng, yang bangga kan ada itu. Nah orang itu tertib dia. Tapi kalau ada orang ya barangkali ya orang-orang yang baru muncul ini diwawancara dengan orang-orang youtuber itu kan kelihatan mukanya itu seneng gitu loh. Terus ngomongnya ini kan untuk motivasi, itu gimana? Oh, belum pernah ngomong motivasi kok. Oh, ada motivasi gimana? Motivasi itu bukan seperti itu. Ya, motivasi itu mengajak orang dekat dengan Allah Ta'ala. Itu motivasi yang Islami. Dekat kepada Allah Ta'ala terus. Seperti itu, dekat kepada Allah Ta'ala terus. Nah, itu memotivasi. Nah, kalau dia hanya cuma memamerkan hartanya, motivasi yang mana? Tapi memang benar untuk memotivasi. Sehingga yang nonton adalah anak-anak muda yang otaknya penuh dengan racun seperti itu, sehingga nanti kalau dia kerja dia akan berusaha untuk kaya. Nah itu motivasi untuk korupsi sebenarnya kan seperti itu. Nggak perlu motivasi. Kalau saya pimpinan kamu tuh, Dek tolong yang itu dihitung, nanti kelebihannya nanti bilang sama saya. Itu motivasi. Nggak motivasi, itu nyuruh kan? Jadi bener, ya? Memang ini ya motivasi yang mana sebenarnya, karena motivasi itu bisa menjadi motivasi tidak baik. Contoh, notis mamanya, gendam, itu yang memotivasi. Jadi apa yang disiarkan di TV, di YouTube itu akan menjadi motivasi bagi pencuri-pencuri itu sebenarnya. Sama sebenarnya. Ya, motivasi, iya motivasi, tapi yang mana yang buruk sebenarnya. Seperti hal itu harus kita jaga, sehingga kalaupun Allah mengizinkan kita umpamanya itu diizinkan punya rezeki lebih, ya nggak perlu kita pamerkan, biasa aja. Ini Ustaz, tadi yang di awal kan Ustaz cerita harta itu ada yang diizinkan Allah, ada yang istijrah.
bisa nggak Ustadz kita mengetahui bahwa harta yang kita miliki itu istijrat atau bukan gitu? Ya sebenarnya itu bisa. Harta yang dimiliki dalam bentuk yang sangat cepat dengan cara yang tidak wajar, itu bisa aja itu istijrat. Jadi itu sebenarnya itu tidak melihat orang biasa atau mamanya orang Muslim atau yang dia pendakwah siapapun itu bisa aja itu istijrat. Karena Allah itu tidak melihat istijrat yang diberikan itu, tidak melihat itu orang non Muslim atau orang Muslim, orang yang kelihatan dia Muslim, bisa aja itu istijrat. Istidrat itu diketahui oleh orang lain, Ustaz. Kalau dirinya sendiri, ini istidrat nih, itu bisa juga kan, Ustaz? Ya, diri sendiri mana bisa tahu dia istijrat? Karena merasa benar. Karena merasa benar. Nah, di situ. Contoh umpamanya, aku baru aja aku tahajud 3 bulan nih, rezeki udah melimpah gini. Nah itu dari mana itu? Berarti dia nggak percaya Allah, tapi dia yakini tahajudnya. Padahal namanya sholat itu niatnya harus lillahi ta'ala. Nah, akhirnya dia memberikan motivasi untuk orang lain melakukan tahajud untuk kaya, akhirnya seperti itu. Nah ini akhirnya dia punya sanad-sanad yang salah akhirnya. Ya bukan seperti itu. Dia akhirnya menurunkan kepada murid itu ya akhirnya salah. Padahal enggak, sholat itu niatnya harus lillahi ta'ala. Rizki itu katanya mereka yang sebenarnya udah tahu rizki dari Allah. Iya, Allah itu khalik, pencipta kita. Iya, kita makhluk. Kenapa Allah itu bisa kita suruh-suruh? Menurut mereka loh ya. Harus saya sih nggak mau. Allah tetap yang menciptakan saya. Tapi kalau mereka kan suruh Allah itu biar membuat dia kaya, Allah disuruh agar membayar hutangnya, Allah disuruh agar begini seperti itu. Lo kan meminta kepada Allah Ta'ala boleh, tapi permintaanmu itu nafsumu, bukan untuk menguatkan keimanan. Kan bedanya di situ, itu nafsumu. Nah, di titik itulah manusia Muslim itu terjebak dengan nafsunya dia sendiri. Ustadz, kalau orang seperti itu, kapan dia bisa menyadari kalau itu istri atau sampai liang kubur mungkin, Ustadz ya? Ya, sampai meninggal. Kesadaran itu kalau dia mulai paham. Umpamanya dia ngomong, iya ya, orang Muslim itu kan nggak boleh riya, nggak boleh bangga. Kok saya kemarin itu waktu di YouTube kok bangga ya saya cerita tentang ini. Astagfirullahaladzim. Nah di titik itulah nanti Allah memberikan hidayah. Nah itu hidayah, Ustaz. Apakah orang yang di istidrat itu dapat hidayah juga, Ustaz? Bisa aja kalau dia seorang Muslim dan dia mengerti. Tapi kalau nggak ngerti ya nggak akan dapat hidayah. Taunya itu dibanggain, motivasi yang mana juga nggak ngerti, kan gitu. Jadi di situ juga salah, bahwa kita disuruh nyatakan itu bersyukur. Bersyukur itu tidak cuma hanya lisan, bersyukur itu dengan perbuatan, sedekah, menolong saudara-saudaranya dan sebagainya itu kan harus seperti itu. Oh, bahaya sekali pasangan hidupnya yang mempunyai sifat yang sama ya. Mudah-mudahan pasangannya itu bisa memohonin ampun biar dapat hidayah. Ya, itu yang benar sih, benar. Jadi itulah pasangan yang insya Allah masih di jalan Allah. Tetapi apakah manusia itu faham, mulai dia hatinya seneng itu ingat Allah Ta'ala, ingatnya paling hanya sholat, baca Quran, paling hanya itu aja. Di luar yang lain, mau nggak dia itu evaluasi apa yang dia, coba dia setel lagi itu YouTube-nya, kemudian dia ngerenung. Jarang orang itu merenung YouTube-nya dia sendiri, karena pada saat dia tuh nyetel YouTube, wah seneng, nanti dilihat orang banyak. Lah ini kan sudah nggak, ini sudah keluar dari dasar mendapatkan hidayah Allah sebenarnya. Jadi ya memang sulit orang yang seperti itu, sulit kecuali ya mulai ambruk lagi, mulai ingat Allah. Ya mudah-mudahan dari titik-titik itu. Petunjuk juga itu, Ustaz. Itu tetap petunjuk dari Allah Ta'ala, karena tetap diingatkan oleh Allah Ta'ala. Nah kalau diberi kesenangan ini kan, kalau dia masih seperti itu kan, ya malaikat atib langsung nyatet itu. Malaikat atib langsungnya nggak lulus istilahnya, nggak lulus. Ditanyain malah umpamanya ditanya sini, kemudian diundang di mana-mana, datang loh. Ini kan datang itu mau apa? Datang pasti ceritanya mau bangga, gitu. Datang itu insya Allah mau bangga.
nggak ada datang itu maafin ya saya kalau kemarin-kemarin saya ngeluarin kata-kata yang cenderung teman-teman ini malah pada bicara yang tidak enak sehingga menjadikan saling fitnah. Saya minta maaf dan saya nggak membahas tentang rezeki-rezeki saya tidak bahas, mohon maaf ya, pamitlah di acara itu. Lah itu jempolan itu kan enggak loh, dengan bangganya bercerita lah, kan kasihan yang seperti itu kan ada ujub, riya, bangga dan sombong di titik-titik itu, menjadikan dirinya itu merasa benar bahwa dia itu memberikan cerita seperti ini itu benar menurut dia. Loh kan nggak bisa, nggak boleh seperti itu, nggak boleh. Harus belajar semua bahwa ujub, riya, bangga, sombong ini dilarang oleh agama kita. Kita tutupilah istilahnya. Kalaupun ada, kalau kita itu diberi nikmat oleh Allah Ta'ala, kita disuruh menceritakan pada orang lain, itu bukan wujud nikmatnya, suruh cerita. Sebenarnya adalah cara-cara Allah menurunkan nikmat, yaitu dengan kembali pada jalan Allah, itulah yang diceritakan. Tapi juga menjadi garis bawah, tapi yang kamu cari jangan enaknya ya. Itu pinter itu baru. Karena tiap orang pasti Allah akan memberikan rezeki berbeda. Jangan enaknya. Jadi kalau udah baca ini pasti begini, oh enggak ada pasti. Enggak ada pasti. Kalaupun mamanya kayak maaf nih, banyak ini teman-teman yang MLM nih. MLM itu yang enak itu kan yang bagian di atas. Yang di bawah itu kan yang keringat dingin, keringat panas bercucuran terus menerus. Ya itu ya menurut Islam ya memang nggak boleh. Itu nggak boleh, itu dolim istilahnya. Nah itulah yang harus difikirkan. Apakah kita itu juga MLM? Ya harus hati-hati. Kalau memang ada MLM yang syar'i ya monggo silahkan. Tapi selama ini syar'i benar apa enggak kan nggak tahu. Carilah yang benar-benar itu sudah dites oleh MUI, itu benar-benar syar'i, bukan syar'i asal ngaku-ngaku, kan nggak bisa seperti itu. Jadi harus belajar kalau diberi rezeki oleh Allah Ta'ala, ini titipan Allah, harus dipergunakan di jalan Allah. Kembalikan pada Allah Ta'ala, nyatakan kembali pada Allah Ta'ala dengan bersedekah. Tidak perlu harus dihabiskan, tapi insidental itu jalan terus, continue istilahnya. Kalau dalam bahasa sehari-hari istiqomah. Entah itu sedekah itu kita berikan pada saat kita itu longgar, rezeki kita itu dilebihkan oleh Allah Ta'ala, atau dalam kondisi sempit rezeki kita itu ya pas-pasan, ya sedekah yang pas di rezeki yang lagi sempit seperti itu. Monggo, tapi belajar untuk tidak ujub, riya, bangga, bahkan sombong itu udah nggak boleh. Itu nanti ada resikonya, insya Allah pasti ada resiko. Bukan berarti saya mendoakan tidak baik terhadap saudara-saudara saya yang lain. Enggak, itu ada risiko. Risiko pertama adalah hadapi dulu kantor pajak. Iya. Risiko pertama hadapi dulu kantor pajak. Nah, pada saat dia itu diminta momennya, ini rumahnya 80 miliar, berarti ini yang harus dibayar sekian, Pak. Berapa? 12 miliar. Wah, banyak, anu, ya gitu. Akan kelihatan nggak ikhlas, kan gitu, ya. Ini emang harus begitu, harus hadapi dulu ujian pertama dengan kantor pajak. Bisa nggak dia lolos? Kan gitu, ya. Dia nggak akan bisa lolos, tetap akan dikuntit terus menerus. Tetap itu 80 miliar lumayan loh, itu sekitar 12 miliar lebih ya, kurang lebih ya. Siap-siap aja. Kalau 40 miliar ya dihitung aja sekitar 15 berapa? 40 miliar 15 2 6 lah, 6 miliar. Ya lumayan. Saya nggak bisa ngitung gitu kan, Ustaz. Ya, saya gambaran karena pengalaman aja. Jadi siap-siap nanti ya, siap-siap aja. Ujian pertama adalah teman-teman kantor pajak, itu ujian pertama. Yang kedua nanti dilihat, kalau dia nggak ikhlas dia, berarti dia merasa uangnya itu milik dia. Itu cirinya, dan yang tahu adalah Allah dengan dia, karena kita yang begini nggak akan tahu kan gitu ya, seperti itu. Jadi harus benar-benar difahami, jangan merasa
Jangan merasalah punya. Ya biasa aja, kalau memang punya kendaraan ya biasa aja. Kan gitu ya. Untuk pajak itu bisa aja ngelirik loh. Uang sekian itu coba dilihat garasinya, siapa tahu ada Lamborghini gitu. Atau Ferrari. Iya. Nggak ngalami sama-sama. Nggak ada gitu siapanya. Tapi boleh kan? Mau lihat? Oh silahkan dilihat. Kalau kita nyumbang masjid untuk pembangunan, selama bangunan itu masih ada dipakai untuk orang sholat, ngalir pahalanya. Tapi kalau uang itu hasil dari Tidak baik, apakah dosanya juga ngalir juga itu, Ustaz? Tidak Dosa, baik. Ini apa ya. ini maksudnya? Ya uang korupsi Ya, lah. korupsi. Uang bukan haknya gitu. Judi bisa kan juga tuh. Berarti ngalir juga tuh dosanya. Iya. Jadi dia mau mengislamkan harta yang haram ceritanya. Mengislamkan. Iyalah kan banyak yang begitu itu. Dia punya uang korupsi, wah ini untuk sedekah di yatim Supaya piatu, halal. ya supaya halal. Ini kan kamu pernah tuh mamanya, yo pengajian yatim piatu itu saya tanya sama kamu tuh itu uang dari mana coba? Itu dari personal langsung atau dari proyek coba? Proyek mana mau personal kayak gitu tuh Pak Ustadz tuh pasti nyari gitu. Nyari uang proyek itu ada nggak pada waktu dulu waktu penawaran ada untuk pengajian dan bizaroh yatim piatu beserta ustadz-ustadznya ada nggak? Yakin tak ada. Itu haram. Astagfirullah. Makanya kalau saya cerita, nggak boleh seperti itu. Nah, kenapa haram? Akhirnya kan kamu nyari-nyari tuh. Ini nyari kericaknya, split, nyari dari besinya. Kan dari situ. Tapi untuk ngamplopi anak yatim piatu dan ustadznya, kayaknya masih lebih kan itu. Gitu. Hah? Iya. Nah, kan masih lebih. Kenapa nggak dikasih semua? Kan masih lebih lah. Sekarang lebihnya untuk apa coba? Lah, iya. Makanya itu orang-orang Muslim itu yang begitu-begitu rata-rata itu mau mengislamkan harta yang haram, mau menghalalkan maksud saya ya. Kalau saya bilang mengislamkan itu menghalalkan hartanya yang haram sebenarnya. Supaya kelihatan Islami, mengambil yatim piatu, pengajian, ustadznya yang nggak paham, ikut aja, seneng-seneng aja. Begitu-begitu kan saya nggak mau. Nyambung saat yang tadi barusan Haji J. Itu kan kalau misalnya anggaplah ini hartanya halal, insya Allah. Kemudian ada seperti begini Ustaz. Kalau kita beli tanahnya beda dengan kalau kita nyumbang untuk atapnya. Selama masjidnya berdiri, maka berbeda antara tanahnya, apa itu namanya, hasil yang didapat gitu Ustaz. Airnya yang disedot gitu, itu beda, hasil pahalanya beda. Itu betul atau tidak Ustaz? Itu kalau kamu itu puasa diiming-imingin permen itu suruh puasa ya begitu. Anak bocah Itu masih bayi. Namanya sedekah itu serahkan sama Allah Ta'ala, itu yang ngelola Allah. Lah kok airnya beda, sumurnya beda, ledengnya beda. Nggak usah hitung-hitungan. Lah iya mau dihitung-hitung gimana? Ya, nggak usah, sudah serahkan sama Allah Ta'ala. Yang penting itu keikhlasan. Kan harus difikirin yang seperti itu. Makanya hati-hati. Hati-hati beneran cari rezeki itu hati-hati. Proyek ditinggiin, apa namanya itu? markup. Di markup umpamanya. Ya, begitu-begitu akhirnya ketangkep sama KPK. Ya, begitu itu. Terus anak buahnya bangga dengan dia sudah berhasil markup. Lah iya. Gimana Itu kan kamu sendiri ya. Saya kok jadi memercik air di dulang. Testimoni maksudnya. Itu bukan testimoni, itu namanya sih. Itu namanya sang penyintas. Kalau itu termasuk riak juga itu Pak Ustadz ya? Bukan, itu bodoh aja itu. Nah itu nyuri, cerita-cerita ngalor ngidul kan nyuri tetap Itu aja. namanya bangga akan dosa namanya. Dosanya double nggak Ustaz? Double. Bisa quarter itu. Malah dikasih hadiah loh kalau bisa itu. Bisa lebih toh? Iya. Nah, iya. Bonusnya gede toh? Nah, iya. Seneng nggak kamu dikasih bonus itu? Seneng. Jawabnya bener. Seneng. Nah,
Padahal dari hasil nyuri. Berarti kamu seneng nyuri. Itu sebenarnya. Itu harus difikirkan, hati-hati kita, hati-hati. Kecuali di sana itu dia cuma makan gaji, boleh. Tapi dia makan gaji benar sudah benar nih. Tapi dia tetap cari cara gimana bisa nyuri. Lah sama aja, gajinya dia halal, nyurinya untuk orang lain itu saling tolong menolong di dalam kejahatan. Itu udah ada dalam Quran. Itu dosa seperti itu, dosa. Sama memberikan kajian salah, itu ustadznya yang memberi kajian salah, dia sebarkan ke seluruh jamaahnya, salah semua nanti. Dan dia akan menanggung nanti di akhirat. Insya Allah, dia akan menanggung, serius. Di akhirat dia akan menanggung. Di dunia dia menang. Di dunia dia menang, dia bisa ngejek saudaranya yang lain. Saudaranya sih tenang-tenang santai, dia ejek senyum-senyum. Tapi di akhirat, habis dia pasti. Bangga dengan ini, bangga dengan urutan ini, bangga dengan urutan ini, bangga dengan ini, selesai dia. Bangga, ya. Tidak bangga dengan harta, tapi bangga dengan umpamanya dengan keluarga ini, bangga dengan guru ini, seperti itu. Sama. Dan itu dibanggain, terus menerus. Ya, selesai kamu. Selesai. Sama. Bangga dengan uang, bangga dengan guru-gurunya sama. Enggak boleh. Membangga-banggakan itu malah di dalam Quran diceritakan bahwa itu fasik. Nggak boleh. Nggak boleh. Membanggakan nasab, nggak boleh. Membanggakan harta, pekerjaannya, tidak boleh. Nah, itu dianggap fasik. Orang yang fasik dianggap kafir. Ini Allah yang cerita ya, saya hanya menceritakan. Makanya harus belajar serius agar kita itu tetap istiqomah. Kalau rezekinya lebih ya diem lah. Nggak usah diceritain. Kalau mau beli sesuatu, belilah. Mudah-mudahan itu manfaat. Kan gitu. Ya, misalnya seperti itu. Jadi kita kalau diberi rezeki oleh Allah Ta'ala, mau biasa, mau sedikit, mau biasa, mau cukup banget, mau besar, belajarlah untuk disimpan, belajar untuk tidak ujub, riak, dan bangga dan sombong. Karena itu tetap sama seperti kita sholat. Tiap kali waktu sholat kita harus sholat, dan itu kita harus jaga. Sama seperti itu. Sampai kapan? Sampai kita itu meninggal ceritanya. Jadi jagalah seperti itu. Jangan sampai muncul seperti itu. Ujian pertama yang dihadapi adalah ketemu dengan teman-teman pajak. Itu pertama kali. Udah bikin lutut ini gemeteran. Karena urusannya kan nanti bisa nyuratin bahwa ini penggelapan uang, nggak mau bayar pajak. Kan repot kali. Nah, itu bentuknya ancaman. Padahal kan nggak harus ancaman, bukan polisi lah. Nggak usah lah macam-macam ya. Jadi intinya seperti itu. Harus belajar, semua harus belajar. Dan ini saya pengalaman aja, ya seperti itu. Ini saya cerita pengalaman aja seperti itu aja bagi teman-teman yang merasa hebat ya, siap-siap bertemu dengan teman-teman pajak ya. Seperti itu. Malah siap-siap memudahkan. lututnya dingin gitu ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat. Ayolah kita senantiasa bertobat kepada Allah Ta'ala atas apa yang kita kerjakan. Ada ujub, ada ria, ada sombong, ada bangga yang kita lakukan setiap hari itu pasti ada. Mohonlah kita ampunan kepada Allah Ta'ala tentang ujub, ria, dan sombong dan bangga. Amin. Jika kita dititipi nikmat Allah. Amin. Mohon ampun terus-menerus setiap hari. Karena dengan istiqomah itu mudah-mudahan dosa-dosa dari ujub, ria, bangga, dan sombong kita mudah-mudahan dihapus oleh Allah Ta'ala. Amin. Wallahu a'lam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah.